Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Seperti biasa kembali lagi bersama Kena Kumis di channel Infosa. Kali ini kita bersama-sama dengan tetangga kita, Kak Hamis, yang kemudian nanti kita berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan isu yang kemudian, salah satu isu yang kemudian hari ini menjadi sorotan publik, bahkan menjadi trending topik di sosial media, yaitu terkait dengan seorang Panji Gumilang dengan Al Zaitun itu. Ya. Kemarin itu beliau sudah dipanggil oleh Presiden dimintai sebagai saksi. Kemarin ya? Iya, 2 hari yang lalu lah. Dan kemudian beliau sudah ditersangkakan dengan pasal 45A yang dimana itu beliau juga melakukan penistaan agama. Menurut pandangan umum, Perkara menyoal masalah Panji Gumilang. Iya. Ini kita ngobrol di Infosa ya. Di Infosa. Jadi Panji Gumilang ini sebetulnya adalah kasus yang ini menyangkut soal masalah eksistensi Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 3 ya. Oke. Adalah tentang negara hukum. Apakah pertanyaan sederhananya adalah sebelum menjawab soal masalah pertanyaan kita ya. Oke. Apakah kemudian betul-betul hukum itu dapat berjalan sebagaimana gaungan ayat 3 dalam pasal 1. Nah, jadi ini pertarungan. Pertarungan. Nah, jadi perkara Al Zaitun dengan Panji Gumilang adalah menyangkut soal masalah eksistensi Indonesia. Oke. Indonesia, gaungan konstitusi kita ayat 3-nya adalah tentang negara. Nah, maka perkara Al Zaitun ini adalah kita mau ingin menguji seberapa jauh kepekaan penegakan hukum terhadap proses penegakan hukum itu sendiri di Republik ini. Oke. Nah, itu saatnya. Lalu berkaitan dengan perkara Al Zaitun dan perkara soal masalah Panji Gumilang. Karena kalau misal bicara soal masalah konteks pidana, berarti yang kita soroti adalah soal masalah personalitinya. Oke. Bukan tentang lembaganya, tetapi personalitinya. Karena yang melakukan tindakan pidana adalah personalitinya. Nah, dalam kaitan ini adalah Panji Gumilang katakanlah. Nah, Panji Gumilang ini sebetulnya buat gaduhnya bukan hari ini, Pak. Oke. Panji Gumilang ini sudah dari sononya buat gaduh. Dan beliau ini kan pernah masuk penjara. Pernah ya? Iya, beliau ini kan sudah pernah masuk penjara dan keluar, lalu kemudian membangun satu yayasan sampai hari ini. Kemudian dikenal dan menjadi kontroversial lagi. ya. Sejak tahun 2002 itu MUI Jawa Barat itu sudah memberikan rekomendasi tentang kesesatan daripada Al Zaitun itu sendiri. Iya. Tentu ketika bicara Al Zaitun itu tidak terlepas pisahkan dari sosok Panji Gumilang. Nah, pikiran-pikiran soal masalah Panji Gumilang cukup menyesatkan ini. Itu sudah dari jauh-jauh hari disampaikan hal itu, tetapi terlihat seolah ada backingan. Makanya ketika hari ini ada gaungan bahwa ada indikasi-indikasi bahwa Panji Gumilang ini di backing, itu sebetulnya itu bukanlah merupakan barang baru. Dan itu bukanlah hal soal tudingan gitu ya. Tapi ini adalah indikasi yang berbasis pada fakta-fakta yang juga bertahun-tahun lamanya gitu. Bahwa kenapa Panji Gumilang dengan kesesatan pikirannya ini, saya berani mengatakan demikian karena MUI sudah berani mengatakan itu. Andaikan MUI tidak mengatakan bahwa Panji Gumilang tidak sesat di dalam lembaga pendidikan Islamnya ini, maka saya tidak akan berani pula mengatakan demikian. Tapi saya berani berkata demikian karena MUI sudah mengatakan itu dan banyak ulama yang kemudian bicara tentang hal ini. Nah, itulah kita sebagai umat ini, kita mengikuti dulu lembaga-lembaga besar. Nah, maka yang kita lihat adalah tidak adanya implementasi daripada equality before the law. Itu adalah asas yang saya kira itu adalah menjadi pengetahuan umum daripada bangsa ini. Ya kan? Misalnya mahasiswa hukum ketika mempelajari tentang hukum di Fakultas Hukum, semester 1 itu sudah diperkenalkan soal masalah asas equality before the law. Atau katakanlah bukan mahasiswa hukum lah, semua masyarakat itu hampir tahu tentang kesetaraan hukum, asas kesetaraan di dalam hukum. Nah, selama ini dilihat adalah tidak ada implementasi daripada asas equality before the law. Makanya hari ini sudah orang banyak sekali mengawal tentang persoalan ini dan gaungan mereka tegas soal masalah perkara Al Zaitun dengan Panji Gumilang ini. Sesungguhnya ini adalah merupakan bagian daripada pengujian apakah betul negara ini melalui pemerintah dan aparat penegak hukum ingin mengimplementasikan atau tidak soal masalah asas equality before the law. Bahwa asas ini
menyentuh soal masalah bahwa dalam implementasi hukum itu tidak ada yang dispesialisasikan, tidak ada oknum yang dianggap spesial, tidak ada oknum yang dianggap bahwa dia adalah merupakan orang penting atau orang khusus yang tidak boleh disentuh oleh hukum. Tidak, hatta dia kepala desa sampai dia adalah presiden sekalipun, ketika dia melakukan indikasi pelanggaran hukum maka dia harus diproses berdasarkan kadar hukum yang telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik, tadi kan abang sudah sempat sih bahwa tentu pasti ada baiknya. Jadi namun akhir-akhir ini ketika saya ikuti ada beberapa pejabat negara yang mungkin juga persoalan Panji Gumilang ini. Tetapi berbeda dengan masyarakat pada umumnya, mereka lebih kepada sepertinya membela lah ya, berpihak kepada Panji Gumilang. Apakah seperti apa yang katakan tadi itu betul seperti backingan tadi? Ya, itu indikasi-indikasi itu kan, indikasi backingan itu, apalagi dengan beberapa tampilannya secara langsung gitu ya, langsung di-showkan dan disebarluaskan melalui platform media sosial katakanlah. Mereka oknum walaupun sebetulnya mereka berkata secara lantang bahwa kami bicara atas nama person, bukan atas nama jabatan yang diemban di negara ini. Tapi kan selama jabatan itu masih ada, ya kan? Selama itu pula kan dia akan berbicara, orang akan menganggap dan mengartikan bahwa dia bicara mengatasnamakan ini. Misal, Kena ini adalah kader HMI, walaupun Kena tidak bicara mengatasnamakan, tapi ketika orang lihat Kena, Kenanya ini kan kader HMI, itu secara langsung melekat kan begitu. Nah, jadi tidak boleh, saya kira ketika mereka menyampaikan demikian bahwa mereka atas nama pribadi tidak atas nama jabatan yang diemban, saya kira itu adalah merupakan bagian daripada asa pelarian. Nah, jadi plesetan doang. Plesetan sebetulnya mereka dibalik tapi hanya sengaja. Maksudnya jika tidak mau ingin bicara mengatasnamakan negara misalnya ya, karena itu adalah jabatan publik, jabatan negara, maka ya jangan bicara, ya kan? Sebetulnya mereka harus diam ya? Iya, diam saja gitu. Diam lalu biarkan kewenangan ini diatur ya kan, dan diatasi oleh lembaga yang terkait yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Katakanlah misalnya ini adalah soal masalah indikasi radikalisme katakanlah. Ya udah kan ada Densus 88, ada pihak polisi kan aparat. Ya udah itu. Kalaupun toh mereka bicara, berarti bicaranya adalah tegas dan mendorong pihak penegakan hukum untuk melaksanakan ini secara cepat gitu ya. Agar tidak ada indikasi bahwa negara seolah-olah memberikan backingan terhadap oknum yang punya kesesatan pikiran dalam konteks agama katakanlah gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya mereka cukup diam sebenarnya, karena diamnya mereka ya itu adalah sudah merupakan bagian daripada jawaban dan itu adalah bagian daripada tugas mereka. Kan begitu. Oke, jadi begini Bang, tapi kalau misalnya kalau kita lihat ini bagian daripada persoalan Panji Gumilang ini yang kemudian sampai hari ini belum tuntas, tetapi kira-kira menurut Abang kalau lihat persoalan ini bagian daripada permainan negara atau permainan politik yang kemudian dimainkan oleh oknum tertentu untuk meredam isu-isu bangsa ini. Apakah Abang melihat seperti itu atau seperti apa? Oke, baik. Ini menarik. Sebelum adanya Panji Gumilang ini secara politis ya, karena memang Infosam bertanya demikian ya, secara politis. Ini secara politisnya sebelum adanya kasus Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya itu ada kasus yang digaungkan oleh mantan ketua MPR yang olehnya waktu itu Soeharto jatuh. Pak Amin Rais. Amin Rais. Yes. Amin Rais berdiri dengan gaungan people power-nya. Narasi people power-nya ini tentu adalah berdasarkan analisis dia yang dimana fakta-faktanya sudah dikumpulkan. Beliau menunjukkan pula tentang buku people power-nya, ya kan? Bukunya ada ya? Bukunya ada. Itu Amin Rais bawakan itu kan. Amin Rais begitu dipanggil untuk klarifikasi itu pun beliau mengatakan bahwa ini berdasarkan pada bukunya juga. Jadi ada referensi yang sifatnya adalah ilmiah. Ya. Jadi beliau mempertunjukkan hal ini. Nah, itu ada indikasi waktu itu dorongannya kan keras ya. Jauh sebelum ada itu dorongannya besar, menghebohkan. Narasi people power itu ada indikasi bahwa apakah Jokowi akan segera mungkin dilengsarkan? Iya, jangan bukan dilengsarkan. Kita pakai bahasa konstitusi saja. Apakah Jokowi akan impeachment? Atau dimakzulkan kan? Apakah Jokowi akan dimakzulkan?
begitu gaungan people power itu di Kekuatannya media kuat. maka karena teriakannya dia ini kan berdasarkan fakta-fakta tadi, maka kan ini bakalan akan terjadi. Namun seketika narasi people power dengan Amin Rais ini kemudian hilang di dalam masa. Ketika muncul Panji Gumilang dengan Al Zaitunya yang kemudian dengan nyanyian Hafin Syalwalain kan, perilaku yang semakin bertentangan gitu. Yes, kontroversinya ini kemudian mengalihkan nah, pandangan publik tentang kesesatan pikiran Al Zaitu dengan Panji Gumilangnya ini, sehingga orang tidak lagi terfokus pada urusan people power dengan Amin Rais, tetapi secara langsung seolah-olah gitu ya bertransformasi kepada urusan radikalisme yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sehingga saya lihat secara politis bahwa urusan yang lebih urgent sifatnya di dalam konteks negara ini malah justru diabaikan seketika pula. Itu secara politis. Ya, secara politis. Berarti kita boleh bisa katakan bahwa perilaku atau perbuatan yang kemudian dilakukan oleh seorang Panji Gumilang hari-hari ini kontroversial di masyarakat. Jadi soal apakah itu memang betul-betul sengaja untuk melakukan itu atau memang disetting untuk harus beliau melakukan hal sedemikian? Nah, dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa para guru, jadi saya mengambilnya berdasarkan yang ngajinya ke langsung guru. Iya. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan Al Zaitun, orang-orang yang pernah terlibat langsung di dalam proses penelitian ke Al Zaitun. Oke. Nah, jadi jika pertanyaannya demikian, maka saya bisa menjawab berdasarkan apa yang disampaikan bahwa Panji Gumilang ini adalah merupakan bagian daripada infiltrasi. Bagian daripada? Infiltrasi. Oke. Jadi maksudnya bagaimana? Infiltrasi itu dia masuk ke dalam dan melakukan Oke. Ya. Nah, jadi memang tugasnya dia adalah melakukan hal itu. Maka ketika kemudian jika memang tugasnya melakukan itu, berarti tentu ada suruhan. Iya. Dan orang yang menyuruh berarti siap untuk memberikan backnya. Baik itu tentang keamanan, ya kan? Iya, betul. Ataupun tentang kesejahteraan Panji secara Betul sekali. pribadi. Jadi saya kira itu politisnya larnya. Iya. Kita jika mau nanya demikian karena ini menjawab soal kalau kemudian dalamnya lagi tentang apakah ini adalah bagian dari para konspirasi, saya kira itu bahasanya terlalu radikal. Walaupun kita bicara tentang radikalisme yang tengah terjadi di dalam pikirannya Panji Gumilang ini, tapi saya tidak mau ini menggunakan singkat. Iya, makanya saya seperti saya lihat juga Bang. Jadi akhir-akhir ini kalau misalnya ini kan seorang Panji Gumilang ya, bukan Zaitunya. Tapi kalau misalnya beliau hanya sebatas Panji Gumilang saja, tentu apa perbuatan atau perilaku yang kemudian menyimpang menurut sebagian masyarakat besar di Indonesia, terus statement-statement dia yang selalu kontroversial di kalangan masyarakat, saya pikir kalau misalnya hanya seorang Panji Gumilang dan Al Zaitunya, tentu pasti langsung ditahan. Yes. Tentu pasti ditahan. Ya, betul. Cuman menjadi pertanyaan besar di balik Panji Gumilang bersama Al Zaitunya itu kan yang seperti bisa katakan bahwa tentu pasti Panji Gumilang itu hanya dipasang sebagai catur lah ya, mainkan itu. Tapi memang ada oknum-oknum yang memang siap memberikan backingan. Satu hal yang patut sebetulnya negara ini lihat. Jadi jangan lihat menyorot masalah kepentingan urusan politik, Pak. Iya. Kita tahu bahwa Al Zaitun ini punya basis yang besar, Pak. Punya ribuan santri, katakan. Artinya bahwa itu secara politis bisa memberikan. Nah, itu ya kan bisa memberikan keuntungan. Betul. Ya, tapi begini, kita harus mesti melihat nih soal masalah substansinya. Yang pertama adalah Al Zaitun. Saya tidak mau. Jangan dulu soal masalah Panji Gumilang. Oke. Yang pertama adalah tentang Al Zaitun. Al Zaitun adalah lembaga pendidikan. Di dalamnya ada ribuan santri, betul? Ada ribuan santri yang dimana tengah menempuh pendidikan di dalam. Iya. Dan ingatlah tentang konstitusi kita. Iya. Apa pesan yang paling mendasar dalam konstitusi kita? Yang paling mendasar dalam konstitusi kita adalah tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Hati-hati loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ketika kita tafsirkan soal masalah mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam konstitusi ini, itu adalah
larinya kepada hal yang sifatnya positif, Pak. Oke. Oke. Nah, tetapi apa yang tengah dipraktekkan di dalam Al-Zaitun, adalah tentang proses pendidikan yang sifatnya sesat dan radikal. Oke. Dan ini adalah menyimpang Oke. dalam urusan syariat. Ini dalam urusan syariat, Ya. hati-hati loh. Betul. Dalam urusan syariat dia menyimpang. Maka hal ini harus dipandang secara substansial oleh negara adalah harus dibereskan. Oke. Maka cara penelusurannya adalah siapa yang memberikan paham-paham kesesatan ini atau paham-paham yang menyimpang ini. Maka tentu hari ini orangnya telah terlihat. Siapakah itu? Adalah Panji Gumilang. Panji Gumilang lah yang harus ditangkap. Oke. Panji Gumilang lah yang harus diseret. Panji Gumilang harus segera untuk diproses secara hukum yang tengah berlangsung. Apapun itu bentuk komitmen politiknya. Karena yang kita lihat, yang kita lakukan di dalam konteks bernegara, kita tugasnya sebagai bagian daripada anak bangsa itu diwasiatkan di dalam konstitusi adalah untuk bagaimana bicara tentang kesejahteraan rakyat. Tentang pencerdasan bangsa. Nah, maka hal inilah yang harus menjadi motivasi utama di mana kita harus melakukan proses penegakan hukum sebaik-baiknya dan setegas-tegasnya kepada oknum yang tengah melakukan kesalahan sebagaimana Panji. Jadi memang yang harus kita lihat adalah tentang masa depan generasi ini, Pak, masalahnya. Jadi bukan persoalan Al-Zaitun dengan bukan. Jika misalnya tadi, jika Panji Gumilang sendiri saja yang sesat itu bodoh amat, Pak. Ya, Oke, mungkin barangkali itu adalah tentang kepribadian dia yang memilih prinsip untuk menjadi demikian. Ya. Tetapi mohon maaf, kepribadian Panji Gumilang dengan kesesatan pikiran, ini kemudian mampu mempengaruhi ribuan orang yang ini sebetulnya adalah masa depan Indonesia, Pak. Betul. Hari ini satu orang Panji Gumilang saja bisa buat heboh, Pak. Bagaimana ketika kemudian besok-besok ribuan santri ini punya pemahaman sebagaimana Panji Gumilang? Bagaimana situasi negara ini? Tentu situasi perpecahan bangsa yang tidak kita inginkan ini di masa akan datang bisa saja perpecahan itu akan paling gampang akan terjadi. Betul. Kenapa? Karena kita yang hidupnya tidak kemudian melakukan proteksi terhadap pikiran-pikiran yang sesat dan radikal sebagaimana Panji Gumilang. Dan itu cukup berbahaya, Pak. Dan situasi ini memang harus diselamatkan. Saya bodoh amat gitu. Intinya adalah pemerintah menyelesaikan perkara ini, tapi betul solusinya ya. Kita tidak hanya saja mengkritisi, tapi solusinya adalah selesaikan perkara ini, Panji Gumilang ditahan, lalu Al-Zaitun janganlah ditutup. Tetapi hak pengelolaannya diambil alih oleh negara. Nanti baru diserahkan kepada ulama yang punya kompetensi dan punya kemampuan di dalam urusan masalah pendidikan. Nah, kasihlah ke dia, entah itu ke MUI atau ke ustadz-ustadz tertentu, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kepada mereka itu terserah. Yang penting adalah kepada orang yang punya pemahaman baik dalam konteks syariat dan orang yang punya niatan baik di dalam urusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu. Pesan terakhir untuk pihak penegak hukum terkait dengan proses penanganan kasus Panji Gumilang dengan Al-Zaitun ini. Di tengah bentuk komitmen politik ataupun bargaining politik antara Panji Gumilang dengan oknum-oknum tertentu di dalam negara, katakanlah, tetapi di atas segalanya adalah harus mengedepankan hukum. Di atas segalanya harus mengedepankan moralitas hukum. Karena di atas segalanya moralitas hukum, kita akan melihat adanya keadilan. Tetapi ketika kemudian dalam konteks perkara Panji Gumilang ini tidak dikedepankan soal masalah urusan moralitas hukum, maka kita tidak akan pernah melihat adanya keadilan hukum. Oleh sebabnya dalam urusan ini supremasi hukum itulah yang harus ditegakkan. Demi apa? Demi eksistensi ayat 3 di dalam urusan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian mungkin aja sih. Baik, makasih Abang Ham atas waktunya yang kemudian sudah seharusnya kan beliau ini lagi sibuk, cuma karena kebetulan tadi bertemu dengan beliau dan kita sempatkan diri untuk menanyakan terkait pandangannya itu terkait dengan persoalan ini. Baik kawan-kawan, demikian dari Infosa untuk video kali ini. Nanti kita ketemu di video-video berikutnya. Dari saya Kenan Kumis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Pak. Jangan lupa
Jangan lupa like, share, dan subscribe Infosa.